Ya, selamat pagi semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Hari ini di hari Sabtu, tanggal 27 Juli. Ya, tentunya gua mau ngobrol ringan saja tentang perkembangan timnas dan juga di mana pada nanti malam tentunya kita akan bersiap menyaksikan laga semifinal Piala AFF U19, terjadi derby ASEAN Indonesia versus Malaysia. Kalau bicara tentang pertandingan Indonesia versus Malaysia, maka yang akan digaungkan oleh masyarakat sepak bola Indonesia adalah bagaimana timnas kita memang memiliki tantangan tersendiri ya untuk menghadapi Malaysia. Karena menghadapi Malaysia bukan sekedar pertandingan bola biasa, bukan sekedar pertandingan, tapi lebih kepada gengsi, lebih kepada pride, dan juga tentunya prestis. Menghadapi Malaysia di berbagai kelompok umur, tentu kita tidak hanya berbicara tentang pertandingan sepak bola saja, dan juga ada banyak unsur, ada banyak elemen yang menjadi satu hal atau isu yang cukup sensitif ya. Namun gue nggak mau bahas versus Malaysia di luar konteks sepak bola tentunya. Tapi menghadapi negeri jiran ini memang pemain Indonesia ya, acap kali mereka jauh lebih tertantang ya. Karena memang menghadapi tim serumpun yang memiliki gaya bermain, yang memiliki emosional, yang memiliki karakteristik permainan yang bisa dibilang sebetulnya agak mirip dengan kita ya. Cuman kembali lagi, kalau Malaysia itu menurut gua dia tim yang cenderung lebih bermain mengandalkan taktikal. Ya, bukan berarti tim kita tidak mengandalkan taktikal, benar. Indonesia juga perkembangannya di era sepak bola modern saat ini, justru pemain-pemain kita juga bermain dengan taktikal yang cukup baik ya. Namun kalau teman-teman yang mungkin sudah mengikuti timnas lama, 10 tahun ke belakang anggaplah, pasti tahu gaya bermain timnas Malaysia. Mereka ini tim yang memang ketika turun di satu event atau turnamen, cara main mereka itu sebetulnya benar-benar lebih mengutamakan taktik dibanding mengandalkan skill individu para pemainnya. Kalau bicara skill, pemain Malaysia masih jauh lah sama kita. Timnas kita masih unggul ya. Tapi kan permainan sepak bola nggak cuma bisa mengandalkan skill aja, nggak cuma bisa mengandalkan skill individu pemain, tapi kan ada game plan, ada taktik, ada formasi yang diterapkan oleh pelatih kepada para pemain. Formasinya bagus, tapi ketika para pemain yang menerapkan atau yang menjalankan formasinya tidak bisa menjalankan dengan baik, ya tetap nggak bisa berjalan. Pemainnya skillnya bagus, formasinya nggak cocok, formasinya nggak berjalan, tetap nanti hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi memang gue di sini pengen ngebahas bagaimana sih sebenarnya perkembangan sepak bola kita menghadapi event-event kategori umur ya. Tapi memang menghadapi tim seperti Malaysia ini kita butuh kesabaran ya. Pemain-pemain kita nih, Coach Indra Syafri pasti sudah paham betul lah. Beliau memang sudah sangat pengalaman memegang tim kategori umur, dan tentunya pasti menghadapi atau memegang tim kategori umur tidak sama dengan memegang tim level senior. Kalau memegang tim level senior, para pemainnya sudah kompetitif, para pemainnya juga berada di kasta atau liga yang memang sudah established, yang sudah settle ya. Jadi mereka karakter bermainnya sudah terbentuk, mentalitinya pun juga terbentuk, dan juga cenderung tidak mudah emosional. Nah, berbanding terbalik nih dengan pemain-pemain kategori umur level 20 ke bawah, 16, 19, 20 itu memang sedang pada fase berkembang menuju matang gitu.
pada fase menuju elit gitu. Jadi memang butuh pembimbingan yang bagus dan juga butuh satu binaan yang bagus dari tim pelatih ya. Nah, kita nih nanti malam mau menghadapi Malaysia yang pada turnamen ini menurut gue mereka penampilannya oke. Mereka penampilannya bagus. Ketika mereka bisa menahan imbang Thailand juga merupakan satu prestasi juga ya. Dalam arti mereka tidak terkalahkan dan mereka baru kebobolan ketika menghadapi Thailand gitu. Teman kalau melihat dari sisi permainan mereka itu memang tim yang memiliki game plan yang bagus ya. Ketika bermain game plan-nya jalan dan benar-benar apa yang diinstruksikan oleh pelatih berjalan dengan bagus gitu ya. Nah, pemain kita nih justru banyak yang mesti diberi catatan lah gitu, karena memang kita bicara dari pertandingan pertama menghadapi Filipina, kita memang bisa menang dengan skor 6-0. Itu pun juga mestinya kita bisa menang lebih banyak lagi kalau seandainya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang bisa dijadikan atau bisa berbuah gol ya. Cuman sayangnya kita nggak bisa memanfaatkan itu. Pertandingan pertama, Coach Indra Shafri memasang Arkan Kakak sebagai striker, tapi tidak berjalan sampai akhirnya Dan Steven bermain di babak kedua dan mampu menciptakan gol. Pertandingan kedua kita menghadapi Kamboja yang notabene harusnya kita juga bisa menang mudah, tapi Kamboja justru menerapkan strategi bermain dalam sehingga kita harus membutuhkan 60 menit lebih untuk bisa mencetak gol, itu pun dari bola mati dari sepak pojok. Akhirnya kita mampu menang 2-0. Dan di laga penyisian terakhir menghadapi Timor Leste, kita pun juga sebetulnya bermain jauh lebih baik dibanding pertandingan menghadapi Kamboja. Namun sayangnya kita nggak bisa clean sheet, tapi overall secara keseluruhan pemain kita sudah bermain bagus, khususnya kepada Kaviatur yang bisa menciptakan 3 assist dan 1 gol. Tentu Ian Steven juga patut diapresiasi dengan menciptakan 2 gol, mampu memberikan kepercayaan lebih kepada Coach Indra Shafri bahwa dia yang memang mungkin lebih layak menjadi striker utama dibanding Arkan Kakak. Dan juga tidak lupa peran dari Dennis Figo, kemudian Tony Firmansyah, lalu dari center back ada Kadek Arel dan juga Iqbal Dwi Jangge bermain sangat bagus ya. Nah, menghadapi Malaysia tentunya kemarin pada press conference Coach Indra Shafri bilang bahwa para pemain fokus dan tidak terpengaruh atas head to head yang mengatakan bahwa memang Indonesia belum bisa atau belum pernah menang menghadapi Malaysia di kategori umur ya. Karena seingat gua di level U19 tahun 2013 kita juga pernah ketemu di fase grup. Waktu itu Coach Indra Shafri yang pegang, kita hanya bisa bermain imbang 1-1. Kemudian di 2020 di Piala AFF juga kita juga belum bisa menang ya. Di 2018 waktu itu di eranya Bagas dan Bagus Kavi kita belum bisa menang. Kita kalah bahkan dengan skor 3-4 ya di ajang Piala AFF U16 waktu itu. Nah, yang terakhir kita ketemu di 2022 di Piala AFF juga, bahkan kita kalah telak waktu itu. Kita kalah 5-1 bahkan ya kalau nggak salah tuh di ajang Piala AFF U16 gitu. Nah, dengan hasil tersebut memang sebetulnya kita nggak perlu jadi inferior juga sih, karena sebetulnya kita juga sering kok mengalahkan Malaysia gitu ya di kategori umur. Namun memang dalam beberapa catatan terakhir, pertemuan terakhir kita tampaknya kesulitan. Makanya Coach Indra Shafri pasti sudah belajar betul, sudah memahami betul karakter pemain Malaysia dan sudah menyiapkan strategi jitu yang akan diterapkan nanti pada saat menghadapi Malaysia. Dan ini tentunya membuat kita sebagai fans timnas harus yakin ya bahwa timnas kita bisa memberikan satu hasil positif dan juga bisa memainkan sepak bola yang atraktif ya, karena memang
di timnas kategori umur. Sebenarnya ada banyak pemain yang sudah mencicipi level di atas ini ya, seperti Karel itu sudah sempat bermain loh pada saat menghadapi Australia ya di laga Piala Asia U23. Kemudian ada pemain-pemain yang memang bisa dibilang bukan muka baru ya di U19 ini gitu. Seperti Iqbal ini kan sudah dari U16, Kaviatur, kemudian dari Denis Kigo ini kan dari U16. Jadi kalau di rata-rata memang usia pemain kita itu masih 17 tahun ya. Mungkin paling tua di 18 tahun. Nah, Coach Indra Safri bilang bahwa Piala AFF ini bukan tujuan utamanya. Ya. Jadi tujuan utamanya itu adalah Piala Asia U20 yang akan digelar nanti kualifikasinya di bulan Oktober. Dan apabila kita lolos kualifikasi, kita akan masuk di Piala Asia U20 tahun depan tentunya. Nah, target utama PSSI adalah Piala Asia U20 ini kita harus bisa tembus ke semifinal. Karena kalau tembus semifinal tentunya kita akan masuk ke Piala Dunia U20. Nah, Piala Dunia U20 ini kan berlangsung di Chile ya di tahun 2025. Itu yang menjadi target utamanya gitu. Jadi asumsi kalau misalnya kita nggak bisa menjuarai di event U19 ini ya sudah nggak apa-apa gitu, karena sebetulnya kan setinggi-tingginya prestasi tim nasional itu ya tim nasional senior, bukan tim nasional kategori umur. Tapi kita bermain di kandang sendiri, kita bermain di Gelora Bung Tomo, bermain di Surabaya selaku tuan rumah, yang kita manfaatin gitu untuk bisa menjadi atau meraih prestasi maksimal tentunya. Karena kita kan pernah juga merasakan gelar juara ketika bermain di Sidoarjo pada tahun 2013. Nah, sekarang kita bermain di Surabaya. Gue yakin nanti malam pasti semua fans terfokus menyaksikan laga tersebut, dan gue yakin pasti nanti Stadion Gelora Bung Tomo akan penuh dan para pemain akan memberikan dukungannya. Para pemain akan memberikan hasil maksimal, akan mengeluarkan segala kemampuannya, dan tentunya para fans timnas seperti kita akan terus mendukung pemain timnas ya. Dan tentunya dengan komposisi pemain kita yang bisa dibilang tidak ada masalah berarti, para pemain juga tampaknya sudah sangat antusias menunggu laga ini. Dan kabar dari Welber Jardine juga, Coach Indra Safri sudah mengkonfirmasi tidak ada masalah, bahwa dia kemarin selepas pertandingan menghadapi Timor Leste ditandu atau dibantu oleh kursi roda, ya tidak masalah karena memang sudah ketentuannya seperti itu. Jadi kondisi Welber sudah fit, tidak ada masalah berarti. Dan mudah-mudahan nanti timnas kita bisa bermain maksimal dan bisa mengalahkan Malaysia ya. Karena tentunya kita berharap kita bisa mencapai final dan bisa menuntaskan turnamen ini dengan gelar juara. Dan tentunya kita berharap formasi G2 yang bisa diterapkan oleh Coach Indra Safri agar para pemain bisa menampilkan kemampuan maksimalnya. Dan tentunya ini membuat kita tetap optimis bahwa timnas bisa melenggang ke babak final ya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus mendukung tim nasional. Ya, sedikit tadi pembahasan ringan gua, obrolan ringan gua tentang, dan tentunya opini ringan gua tentang tim nasional U19 yang berlaga di level atau di event ASEAN Under 19 Boys Championship 2004. Ya, terima kasih sudah menyaksikan di channel Blue Santama, sahabat Blue Santama. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, karena tentunya ini akan membantu channel gue lebih berkembang ke depannya. Dan tentunya gue terus berkomitmen untuk memberikan update tentang pertandingan tim nasional, update tentang perkembangan sepak bola Indonesia tentunya, dan juga update tentang kabar-kabar terbaru dari pelaku sepak bola lokal maupun internasional. Sekali lagi, dukung terus channel gue untuk semakin berkembang ke depannya di channel Blue Santama. Like, komen, dan subscribe kalian tentu sangat berarti buat channel gue. Kita ketemu lagi di channel atau di
konten gue berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga, salam sepak bola, tim nasional Indonesia, bravo.